Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku yang soleh dan soleha, yang cantik dan ganteng-ganteng? Mudah-mudahan kabarnya hari ini masih sama dengan yang kemarin-kemarin, dalam kondisi yang sehat walafiat dan selalu semangat dalam belajar. Begitu juga dengan Ustazah Ainun dalam keadaan sehat berkat doa kalian semua. Terima kasih doanya ya nak ya. Nah, untuk hari ini Ustazah Ainun akan jelaskan tentang tema 5 pembelajaran 1 dan 3 matematika. Nah, di dalam tema 5, Ustazah Ainun akan menjelaskan tentang yaitu alat ukur panjang baku, hubungan satuan panjang meter, dan jangka sorong. Tetapi sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya, mari bersama-sama kita awali pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kenapa sih kita harus belajar alat ukur panjang baku, Ustazah? Pasti ada yang tanya seperti itu. Nah, gunanya kita mempelajari tentang alat ukur panjang baku, hubungan satuan panjang meter, dan jangka sorong adalah supaya anak-anak bisa paham bagaimana sih cara kita mengetahui panjang buku, misalnya terus panjang sikat gigi, panjang rumah kita, ya nak ya, panjang luas lahan rumah kita juga, dan itu semuanya. Dengan apa ya kita untuk mengetahui itu dengan alat ukur panjang baku yang sudah ditentukan, ya nak ya. Nah, untuk lebih lanjutnya tentang apa yang sudah Ustazah sampaikan tadi tentang alat ukur panjang baku dan hubungan satuan panjang meter juga jangka sorong, akan Ustazah sampaikan lebih detailnya nanti ya. Tetapi sebelumnya mari bersama-sama anak-anak simak terlebih dahulu. Ustazah akan sampaikan satu firman Allah ya seperti biasanya, yaitu tentang artinya sesungguhnya Tuhan kamu, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas, yaitu arsy atau singgasana, untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah, Tuhanmu, maka sembahlah dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Quran Surah Yunus ayat 3. Nah, maksud dari firman Allah ini adalah bahwa seluruh apa yang ada di langit dan di bumi itu adalah ciptaannya. Jadi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, tiada Tuhan selain Allah. Kemudian juga Allah juga yang mengatur segala hal-hal yang bersangkutan dengan diri kita, manusia, tumbuhan, hewan, juga ciptaan semuanya. Ya, bagaimana matahari bersinar di pagi hari, kemudian tenggelamnya, dan siang berganti malam, semuanya sudah diatur Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai garis edarnya, ya nak ya. Nah, kemudian juga Allah itu yang harus diketahui bahwa Allah menciptakan langit dan bumi itu dalam 6 masa, dan jadi enam kali ya nak ya diciptakannya, yaitu ada beberapa yang sudah udah ditakdirkan Allah. Jadi pertama penciptaan bumi, penciptaan manusia melalui Adam terlebih dahulu, dan lain sebagainya. Nah, dan Allah saja yang memberi izin siapa saja teman-teman kita, sahabat kita, bahkan Nabi dan Rasul yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Nah, apakah kita tidak mengambil pelajaran? Pastilah hanya orang-orang yang bertakwa yang bisa mengambil pelajaran dari firman Allah ini dan bersyukur dengan segala apa yang sudah dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dapat dipahami ya nak ya. Nah, untuk selanjutnya Ustazah akan jelaskan tentang materi kita, yaitu tentang alat ukur panjang. Nah, bagaimana cara mengukur yang tepat? Yaitu satu, pertama dengan melihat secara langsung, yaitu benda yang ingin kita ukur dilihat langsung ya nak ya. Kemudian menggunakan alat ukur panjang ya. Dan yang ketiga itu dengan alat ukur panjang baku, disesuaikan dengan ukuran benda. Jadi kalau kita mau mengukur sesuatu benda untuk mengetahui panjang lebarnya, jadi kita harus menggunakan alat yang sesuai dengan benda tersebut ya nak ya. Nah, selanjutnya, nah ini jenis-jenis alat ukur baku yang sudah dibakukan ya nak ya. Nah, meteran gulung. Nah, ini
namanya meteran gulung, yaitu satuan panjangnya meter. Jadi kalau itu meter per meter kalau. Nah, ini biasanya digunakan untuk mengukur tanah ya, Nak ya. Jadi berapa meter, tidak mungkin berapa sentimeter tanah, luas tanah, tidak, tetapi berapa meter luas tanahnya. Nah, kemudian ada penggaris. Nah, ini penggaris pasti anak-anak sudah sering melihat. Penggaris biasanya sering digunakan untuk mengukur pada saat kita belajar MTK ya, membuat kubus, membuat balok ya. Nah, atau juga mengukur buku, mengukur sikat gigi atau panjang dari pensil, pulpen ya. Nah, itu menggunakan penggaris. Nah, ini satuannya sentimeter ya, Nak ya. Nah, kemudian pita, meteran pita. Nah, meteran pita ini siapa yang Umi ya pandai menjahit pasti tahu ya, Nak ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk mengukur badan kita. Misalnya kita mau menjahit baju pasti diukur lingkar badan pinggang kita, kemudian panjang lengan kita, itu biasanya menggunakan meteran pita ya, Nak ya. Jadi semuanya sesuai dengan alat ukur dan disesuaikan dengan benda atau hal-hal yang akan diukur ya, Nak ya. Jangan sampai salah, masa mau mengukur lingkar badan kita dengan menggunakan meteran gulung, tidak mungkin ya, Nak ya, pasti menggunakan meteran pita ya. Dapat dipahami, Nak? Baiklah, kemudian kita lanjutkan yaitu sekarang yaitu contoh pengukuran panjang pensil dengan menggunakan penggaris. Nah, yang pertama-tama adalah yang kita lakukan, letakkan titik nol di ujung penggaris. Ya, titik nol ini titik nolnya ya di ujung penggaris tepat dengan ujung awal pensil ya. Jadi awal pensil yang akan diukur. Kemudian baca angka terakhir di penggaris yang tepat sejajar dengan ujung pensil. Nah, ini yang di sebelah sini enak ya. Nah, ini. Nah, kemudian angka tersebut menunjukkan panjang pensil. Jadi karena ini ujungnya 0, kemudian kita sampai di sini. Nah, ini kan 5 di sini dan ini ada setengah di tengah-tengah antara 5 dan 6. Berarti setengahnya. Jadi panjang pensil ini adalah 5,5 cm ya, Nak ya. Nah, bisa ya, Nak ya. Nah, mudah-mudahan nanti dipraktekkan di rumah ya, Nak ya. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu hubungan satuan panjang meter yang diberikan lambangnya M dan sentimeter diberi lambangnya cm ya. Itu berarti membedakan meter itu M, kalau sentimeter cm ya, Nak ya. Nah, itu gunanya satu untuk mengukur panjang benda-benda akan lebih mudah jika kita menggunakan meteran. Jadi menggunakan meteran itu lebih mudah ya. Kemudian dengan meteran hasil pengukuran dinyatakan dalam satuan meter yaitu M dan sentimeter atau cm. Nah, jika menggunakan penggaris maka satuan yang digunakan adalah sentimeter. Jadi kalau pakai meteran itu bisa saja meter, berapa meter dan sentimeter. Tetapi kalau pakai penggaris hanya satu yaitu berapa sentimeter ya, Nak ya. Dapat dipahami ya, Nak ya? Alhamdulillah. Nah, kemudian selanjutnya Ustazah akan lanjutkan yaitu ini adalah contoh benda-benda yang dapat diukur dengan meteran. Yang tadi ya, Nak ya, boleh pakai meteran pita ya, Nak ya. Nah, atau juga pakai penggaris skala penggaris juga bisa ya, Nak ya. Nah, ini ada meja. Nah, ini bisa kita ukur panjang meja, tinggi kaki meja ya, Nak ya. Kemudian ada papan tulis, lebarnya papan tulis, tingginya papan tulis yang bisa kita ukur. Kemudian ada batang bambu. Nah, ini batang bambu kita bisa mengukur tentang tinggi batang bambu ya, Nak ya. Nah, ini bisa. Terus kemudian ada piano. Nah, piano ini bisa kita ukur ini lebar meja pianonya, tinggi meja pianonya, atau luas dari lebar panjang lebarnya not-notnya ya, Nak ya, itu dari ujung ke ujung itu berapa meter ya, Nak ya. Nah, itu terus tingginya juga berapa meter, itu bisa diukur. Jadi bisa kita lihat, juga bisa langsung kita ukur dengan menggunakan alat ukur yang disesuaikan ya, Nak ya. Nah, biasanya ini menggunakan dengan meteran pita tadi yang untuk mengukur baju bisa ya, Nak ya, atau pakai skala penggaris ya, Nak ya. Nah, kemudian selanjutnya ini contoh pengukuran panjang meja menggunakan meteran. Nah, ini ada gambar, maaf ya, Nak ya. Gambarnya ini Ustazah ambil dari buku, yaitu bisa dilihat di halaman 13 ya, Nak ya. Di halaman 13 ini nanti kalau anak-anak bisa melihatnya ya dengan jelas ya.
Nah, itu di halaman 13 ya nak ya. Karena Ustazah tidak bisa mendownload ini di Google tidak ada. Nah, ini di sini ini ada tangannya ya, dua tangannya memegang ujung dan ujung 0 meterannya dan sampai batas panjangnya ya nak ya, lebarnya. Nah, untuk ukuran 1 meter itu sama dengan 100 cm. Jadi 1 meter itu sama dengan 100 cm dan pengukuran meja menggunakan meteran. Yang pertama yaitu letakkan titik 0 di ujung meteran tepat pada ujung awal meja yang akan diukur. Nah, ini seperti ini ya nak ya, di ujungnya. Nah, kemudian yang kedua, bacalah angka terakhir pada meteran yang tepat sejajar dengan ujung meja lainnya. Nah, angka tersebut menunjukkan panjang meja yang diukur. Jadi ini, dari tangan yang kiri itu di ujung meja titik 0, kemudian yang kanan itu adalah jumlah panjangnya ya nak ya. Nah, itu bisa dilihat berapa lebar mejanya. Nah, dapat dipahami nak? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya Ustazah akan melanjutkan yaitu tentang jangka sorong. Nah, jangka sorong adalah alat ukur panjang yang sering digunakan sehari-hari. Jangka sorong biasanya digunakan untuk mengukur panjang garis tengah benda-benda yang berbentuk bulat atau lingkaran. Nah, jangka sorong terdiri atas dua bagian yaitu bagian tetap dan bagian geser atau bergerak ya nak ya. Ini yang ini antara ini dengan ini ya nak ya. Nah, bisa ya dilihat ya nak ya. Ini namanya jangka sorong ya nak ya. Nah, kemudian selanjutnya contoh benda-benda yang dapat diukur dengan menggunakan jangka sorong. Jadi tadi kan sudah diukur dengan meteran, roll, gulung atau meteran pita. Nah, sekarang yang bisa diukur dengan jangka sorong yaitu kelereng, pensil, baut atau mur, dan cincin ya nak ya. Nah, cara mengukurnya seperti ini. Nah, ini perhatikan contoh pengukuran benda dengan jangka sorong. Nah, ini adalah mur ya nak ya. Mur atau baut ya, ini untuk mengukurnya di sini. Nah, ini nanti ada setelannya di sini, ini lingkarannya ini. Nah, ini menunjukkan berapa luas dari lingkarannya ya nak ya. Nah, ini nanti ada contohnya ya nak ya. Nanti bisa kita praktekkan kalau sudah ada waktu ya bagaimana cara mengukur. Tapi kalau nanti di rumahnya ada abinya memiliki jangka sorong seperti ini, boleh praktek dengan abinya ya nak ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin akan Ustazah jelaskan di lain waktu. Nah, untuk hari ini cukup sampai di sini materi yang bisa Ustazah sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, ingat bahwa kesimpulan dari semua yang Ustazah sampaikan bahwa ke dalam mengukur suatu benda kita harus memperhatikan yaitu alat ukur yang sesuai dengan benda yang akan kita ukur ya. Dan jenis-jenis alat ukur tadi ada roll meteran, pita meteran ya. Terus kemudian ada penggaris dan jangka sorong. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dari Ustazah Ainun. Kurang lebihnya dari apapun yang sudah Ustazah sampaikan, mudah-mudahan anak-anak bisa mempraktekkan di rumah ya nak ya. Marilah kita akhiri pembelajaran kita pagi ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa selalu jaga wudhunya, tutup mulutnya dengan masker, hidung dan mulutnya dengan masker, jaga wudhu, jaga ibadahnya dan selalu semangat. Dan jangan lupa banyak minum air putih, olahraga dan makan makanan bergizi. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita dari apapun. Amin ya rabbal alamin. Ustazah akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.